Aksi demo FPI palsu untuk tutupi kasus Wadas buktinya sangat kuat, warga Wadas malah disebut kawat berduri. Jadi pola-pola seperti ini ketika menyebarkan, apalagi yang terpapar, mohon maaf, adalah kalangan aparat. Ini kan sebuah pembenaran. Demo dagelan ini akhirnya terbongkar juga, saudara. Nggak pakai lama. Kemarin di hari yang sama, malamnya terbongkar semua. Ya kan, nggak ada kejahatan yang sempurna, nggak ada. Demo dagelan, demo-demoan, ya kan. Bahwa Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. Apapun bentuknya demo, unjuk rasa dan lain sebagainya atau yang melibatkan kerumunan massa akan tetap kita cegah dan kita bubarkan. Walaupun itu mungkin misinya positif, tetap akan kita bubarkan. Kita sudah mendengar ceramah-ceramah yang provokatif, massa yang begitu banyak menguasai bandara, merusak fasilitas negara. Apakah kita akan diam saja? Iya. Apakah punya sopan santun? Iya. Mereka lewat medsos telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel yang mengatasnamakan M. Fahril sebagai koordinator aksi. Jalan untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden di 2024 mendatang. Namun aksi tersebut ditanggapi miring oleh banyak pihak lantaran terdapat sejumlah keanehan pada kelompok yang mengatasnamakan FPI Reborn itu. Seperti adanya kaum perempuan dan emak-emak yang memakai celana jeans ketat di aksi tersebut sehingga memunculkan anggapan bahwa FPI Reborn ini sebenarnya gadungan alias FPI palsu. Terlebih pihak FPI yang kini berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam juga telah mengkonfirmasi bahwa anggotanya tak ada yang turun ke jalan untuk mendukung Anies menjadi presiden. Dalam keterangan resminya, FPI menegaskan bahwa aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn adalah palsu. Sebab kelompok FPI Reborn itu lebih dulu melakukan pemberitahuan ke pihak kepolisian untuk melakukan aksi turun ke jalan. FPI juga meminta pihak kepolisian untuk bisa membedakan terkait mana kelompok yang asli dan yang palsu. Berikut pernyataan resmi dari FPI yang dikutip konten Jatim dari akun @dbp_lip. Mereka melakukan pemberitahuan ke Polda bahwa mereka mengaku FPI akan melakukan aksi apa Polda tidak membedakan mana real mana fake. Tulis akun @dbp_lip dikutip konten Jatim Senin 6 Juni 2022. Dan strategi apa yang mereka mainkan sehingga mau membayar banyak massa dan mengaku sebagai FPI? Adakah keterlibatan salah satu institusi negara mengatur ini semua? Sehingga aksi yang mereka lakukan dengan banyak massa yang menggunakan atribut palsu berjalan mulus tanpa kekhawatiran tambahnya. Di saat bersamaan muncul isu lain yang menyebutkan aksi FPI Reborn atau FPI palsu itu merupakan sebuah cara untuk menutupi kasus Wadas. Isu itu dihembuskan oleh politisi Partai Demokrat yakni Cipta Panca. Dalam cuitannya di akun Twitter miliknya, Panca dengan tegas mengatakan bahwa aksi demo FPI palsu itu hanya akal-akalan untuk menutupi kasus Wadas. Apalagi ia menduga demo tersebut dinahkodai oleh kelompok relawan Ganjar Pranowo bernama Ganjaris yang terdiri dari kelompok Kunta di DKK. Oh, demo FPI palsu untuk nutupin demo warga Wadas ya, @denisiregar7, @_ekokuntadi, tulis Panca dalam akun Twitter miliknya, @panca66. Tanya itu dalam unggahannya, Panca juga tampak memberikan bukti lainnya yang mana Tanya itu dalam unggahannya, Panca juga tampak memberikan bukti lainnya di mana banyak warga Wadas yang melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Jawa Tengah namun tak heboh seperti aksi FPI Reborn. Bahkan warga Wadas mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan disambut. Bahkan warga Wadas yang mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah itu malah disambut dengan kawat berduri, sementara aksi FPI palsu di jalan malah berjalan mulus. Padahal jauh sebelumnya setiap hendak menggelar aksi FPI selalu kesulitan mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Hal itu kemudian semakin menguatkan bahwa aksi FPI Reborn alias FPI palsu tersebut diperuntukkan untuk menutupi kasus Wadas. Heboh FPI palsu Cipta Panca Laksana untuk nutupi demo warga Wadas ya. Heboh demo yang digelar oleh kelompok yang menamakan FPI Reborn yang membawa spanduk dukungan untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024 yang digelar pada Senin 6 Juni 2022. Demo yang dilakukan oleh organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah menuai protes. Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana pun menduga bahwa demo tersebut dilakukan oleh FPI palsu. Tanya itu Cipta juga melontarkan sindirannya bahwa demo FPI palsu sebagai upaya menutupi demo yang dilakukan warga desa Wadas. Hal itu dikatakan Panca melalui unggahannya di akun Twitter Republik Dagelan @panca66. Oh, demo FPI palsu untuk nutupi demo warga Wadas ya, @denisiregar7,
@_Eko Kuntadi, @Gumromli, kata @Panca66 pada Senin 6 Juni 2022. Sebelumnya beredar video permintaan maaf dari seorang yang mengaku sebagai Kiai Haji Khairul Anam. Dalam video tersebut ia mengaku merasa ditipu dan diperalat melakukan demo. Pasalnya selesai acara tersebut pukul 11.30 seorang yang dikatakan bernama Edi memberi uang setiap jamaah Rp150.000. @FNKS Jogja yang memperlihatkan para wanita desa Wadas menolak eksploitasi. Ibu-ibu bersimpu memohon kepada Allah SWT saat mujahadah. Semoga selalu diberikan kekuatan dan istiqomah dalam berjuang melestarikan bumi Wadas. @FNKS Jogja pada Senin 7 Juni 2022.